يا رسول المحبة يا رسول السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayahnya kepada kita semua. Karena nikmat tersebut kita bisa bernapas dan berkumpul di tempat yang berbahagia yang sama-sama kita cintai ini. Karena tanpa nikmat tersebut, mungkinkah kita bernapas? Mungkinkah kita bisa melihat? Dan mungkinkah kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini? Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabu lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan kutambah nikmatnya lagi. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka ketahuilah adzabul syadid, azab Allah sangatlah pedih. Lalu selanjutnya salawat bermutiarakan salam, berpucukan kasih sayang, berakarkan kerinduan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah. Beliau rela bermandikan darah, berhujankan anak panah, berselimutkan pedang demi tegaknya kata-kata tauhid la ilaha illallah. Siapa dia? Baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita kirimkan doa. Doa itu tak sepanjang ayat, tak berat diucapkan di dalam lisan, melainkan berat di timbangan, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diutus ke muka bumi ini. Apa kata Rasulullah? Inna bu'isnu li utami ma karimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul pidato dan tema yang akan saya bawakan pada hari ini, yakni keistimewaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah, dan bulan yang penuh ampunan. Kita berpuasa di bulan Ramadan 30 hari full. 10 hari Allah menurunkan hidayah kepada kita. Di bulan Ramadan, di situ banyak kita melakukan amal perbuatan yang baik, yakni apa? Di tiap malam kita melaksanakan salat tarawih, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, dan beserta witir-witirnya. Siap itu apa? Kita membaca hafizul Quran, membaca Quran.
Kenapa kita harus diwajibkan membaca Quran? Karena Al-Quran diturunkan di pada malam yang mulia, yakni malam apa? Malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Banyak ulama mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Disitulah kita memperbanyak amal perbuatan kita, berbuat baik di mana saja, dan selalu berpuasa di bulan Ramadan. Apa gunanya kita berpuasa? Bukan hanya kita bisa menahan makan, menahan minum, tapi kita juga menahan hawa dan nafsu. Itulah gunanya kita berpuasa. Bukan hanya kita sekedar kita menahan makan, tapi kita untuk menghilangkan rasa hawa nafsu. Dan apa juga gunanya kita berpuasa? Yakni kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir miskin, orang yang ada di luar sana yang tidak mampu makan. Itulah hikmah dari bulan puasa. Apa saja? Yakni kita di bulan puasa mengulurkan tangan kita kepada orang-orang miskin, anak fakir yatim. Itulah hikmah dari bulan Ramadan. Karena kita diwajibkan berpuasa. Apa Allah firmankan di dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Yaitu Allah katakan di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di antara sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allah menyuruh, bukan orang-orang Islam dulu yang disuruh berpuasa, tapi Allah di dalam Al-Quran, Allah bilang, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dulu disuruh berpuasa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, baginda besar, kekasih Allah, malah kita jalankan puasa, kita laksanakan salat tarawih, kita laksanakan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan situlah kita dapat mendapatkan banyak pahala. Karena di bulan Ramadan pintu surga, jannah akan dibuka, dan pintu neraka itu akan ditutup. Tapi yang paling susahnya apa? Kita melawan hawa nafsu kita. Karena di antara akal, pikiran, dan nafsu yang paling berat diciptakan adalah nafsu. Ketika Allah menanya kepada nafsu, ketika terciptanya nafsu, apa Allah tanya? Siapakah aku ini? Kata Allah kepada nafsu. Apa kata nafsu? Aku adalah aku, kamu adalah kamu, kata Allah. Di situ waktu berlanjut dan Allah tanya lagi kepada nafsu, siapakah aku? Kata nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata nafsu itu? Kata nafsu itu berkata, aku adalah aku dan kamu adalah kamu. Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun lamanya. Lalu ketika itu ditanya lagi lah kepada nafsu, wahai nafsu, siapakah aku? Langsung nafsu menjawab, kau adalah sesembahanku, kau adalah Tuhanku, aku akan patuh kepadamu, kata nafsu. Itulah penciptaan nafsu yang paling sulit di antara akal pikiran manusia. Maka bulan puasa ini kita harus bisa menjaga nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Karena yang paling berat kata Rasulullah itu bukan setan lawan kita, tapi apa? Hawa nafsu kita. Memang iya, setan itu musuh nyata bagi manusia.
Tapi di antara itu nafsulah yang paling berat kita lawan. Dan barang siapa yang sudah bisa mengendalikan nafsu, maka dia sudah bisa mengendalikan diri dia, mengendalikan hatinya, dan mengendalikan emosi dan pikiran dia. Mungkin kita di sini semua belum bisa mengendalikan nafsu kita. Masih ada yang sulit mengendalikan nafsu kita. Tapi kita harus berusaha untuk menghilangkan nafsu kita. Cara apa? Kita berpuasa di bulan Ramadan. Dari kesimpulan saya tadi, saya ingin menjelaskan bahwa kita harus memperbanyak amal perbuatan kita di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan lah banyak berlipat-lipat pahala yang akan kita dapatkan. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan terutama bagi saya sendiri, dan terumumnya kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.